deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajriatul Sururi Putri Maharani dengan NIM 33372200085 dari Prodi Informatika. Dan rekan saya, Nama saya Zahra Wilimbani dengan NIM 33372200020 juga berasal dari Prodi Informatika. di sini saya akan memperlihatkan tugas yang diberikan dari MK sistem operasi, yaitu bagaimana cara menginstal dan mengoperasikan OS melalui virtual machine. Ada dua, yaitu Windows dan Linux. Yang pertama itu Linux. Ya, nah di sini pertama saya menggunakan VirtualBox. Yang ini yang VirtualBox Open, yang ini yang kali 86 Virtualization Application. Nah, di sini saya menggunakan yang ini, lalu tinggal kita klik ke sini, download. Nah, terus lalu setelah itu kita menggunakan platform apa yang kita gunakan di laptop kita. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya klik yang ini. Oke, yang kedua itu untuk Debian-nya atau untuk Linux-nya, saya menggunakan Linux Debian yang ini. Kita download ke sini, nanti dia juga tinggal di setup. Kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi langsung saja. Nah, di sini gambaran untuk tampilan utama dari VirtualBox-nya. Kalau kita ingin membuat suatu sistem operasi, kita tinggal buka new di sini. Nah, kita tinggal namakan. Contoh, misalkan kita mau namain Windows atau Linux. Di sini kita tinggal namain di sini Linux, lalu kita klik ISO file, ISO filenya. Karena di sini saya sudah menyimpan ISO filenya di sini. Jadi tinggal kita tambahin aja di sini. Nah, di sini udah gitu, karena di sini tipenya Linux, jadi tinggal kita next. Karena saya sudah membuat OS-nya, jadi saya langsung aja ya. Pertama, setelah semuanya selesai, nanti di sini akan ada bacaan start, atau karena saya sudah men-startnya, jadi kita langsung ke show. Nah, tampilan utamanya seperti ini. Nanti di sini akan ada password seperti di awal. Jadi sebelum kita mengoperasikan Linux, itu kita membuat password dan membuat username terlebih dahulu. Karena saya username-nya Linux, dan saya akan masukkan password yang telah saya buat. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini kalau untuk aktivitas, nah di sini kita bisa lihat di bawah sini sudah ada Firefox, Evolution, LibreOffice Writer, File, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara mengoperasikannya? Nah, cara mengoperasikan sintaks dalam Linux itu kita menggunakan terminal. Pertama, kita klik yang Show Application, kita cari terminal, nanti dia akan terbuka sendiri. Oke, karena di sini saya sudah login sebagai user, kita langsung aja mengoperasikan perintah dasar dari Linux. Yang pertama itu adalah melihat identitas diri atau ID. Kita tinggal klik ID, tuliskan ID, kita enter, lalu akan keluar. Nah, yang kedua, melihat tanggal dan kalender dari sistem. Nah, kita menggunakan date. Kita tuliskan, lalu kita enter.
Sunday September 17. Ini ada bulan, ada hari, dan di sini juga ada jamnya. Yang ketiga adalah melihat identitas mesin. Kita tulis hostname, Linux, lalu kita tulis uname, masih Linux juga karena saya memberikan username-nya juga Linux. Yang ketiga kita tuliskan. Nah, percobaan keempat, melihat siapa yang sedang aktif. Itu bisa ada W, who, atau WOM. Saya menggunakan W. Kita tuliskan W, lalu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat siapa saja yang aktif. Percobaan selanjutnya adalah mengubah informasi Finger. Kita tuliskan CHFN. Nah, di sini ada password. Password yang di sini, password yang sudah kita buat di awal tadi. Saya masukkan passwordnya. Kita enter. Nah, di sini ada room number. Room number yang saya buat adalah 110404. Dan work phone-nya itu nomor telepon kalian. Nah, dan home phone-nya juga masih nomor telepon. Nah, sudah. Percobaan kelima atau perintah dasar selanjutnya adalah menggunakan manual. Itu ada banyak, ada man ls, ada man, ada man min key file, ada man 5 password. Jadi saya menggunakan satu yaitu man ls. Oke, untuk keluar dari sini tinggal klik key sebagai quit. Oke. Percobaan yang keenam, menghapus layar. Jadi di sini kan kalau kita sudah banyak mengoperasikannya mungkin agak pusing, agak rumit. Jadi kita tinggal klik clear, untuk layarnya akan kembali bersih. Ya. Percobaan yang ketujuh, mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Contohnya ada apropos date, apropos mail, apropos telnet. Saya menggunakan satu apropos date. Sini sudah keluar. Nah, percobaan yang selanjutnya, percobaan ke-8, yaitu mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Kita tuliskan what is that. Nah, ini sudah keluar. Percobaan selanjutnya adalah manipulasi berkas, file, dan direktori. Nah, menampilkan kalau untuk memperlihatkan berkas yang atau file direktori yang kita punya, kita klikkan ls. Ini jadi dia ini beberapa file yang saya sudah simpan atau yang sudah ada dari Linux sendiri. Nah, melihat semua file dengan lengkap itu kita klikkan ls min l. Di sini l bukan i. Oke, sudah. Sini sudah terlihat semua filenya dengan lengkap. Selanjutnya adalah menampilkan semua file atau direktori yang tersembunyi. Kita klikkan ls min a. Nah, di sini file yang tersembunyi atau direktori yang tersembunyi sudah terlihat. Selanjutnya, menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting. Kita klikkan ls min f. Di sini f-nya f kecil. Oke. Nah, selanjutnya ada menampilkan isi suatu direktori. Jadi di sini kita kan udah punya tadi nih, udah punya beberapa direktori di sini. Ini kita sudah punya. Nah, kita coba sih gimana sih cara mau melihat di dalam direktori itu ada apa? Kita kliknya, kita tulisnya ls. Contoh saya mau lihat di yang backup ini. Saya mau lihat di dalam dia ada apa sih? Backup. Oh, jadi di sini sudah ada isi di dalamnya. Selanjutnya adalah menampilkan semua file atau direktori dengan menandai tanda miring untuk direktori atau tanda asterisk bintang untuk file yang bersifat executable, tanda X untuk symbolic link, tanda sama dengan untuk soket, tanda persen untuk whiteout, dan tanda lurus untuk Vivo.
Oke, kita tuliskan ls, tapi di sini kita gunakan F besar. Nah, di sini sudah tertampil. Kemudian kita tuliskan, kemudian selanjutnya adalah menampilkan file atau direktori secara lengkap, yaitu terdiri dari nama file, ukuran, tanggal, modifikasi, pemilik, grup, dan mode atau atributnya. Di sini sama, masih kita gunakan L ya, itu bukan I, itu tapi L. Nah, di sini sudah lengkap, ada tanggalnya, direktorinya, semuanya sudah lengkap. Selanjutnya, menampilkan semua file dan isi direktori. Argumen ini akan menyebabkan proses berjalan agak lama. Apabila prosesnya akan diberhentikan dapat menggunakan tanda kutip C. Kita tuliskan ls min R besar. Ya, sini sudah keluar. Selanjutnya adalah percobaan yang ke-10, itu melihat tipe file. Itu ada banyak, ada file bintang, file bin ls, saya menggunakan satu yaitu file. Oke, di sini sudah keluar. Percobaan ke-11, menyalin file, mengcopy suatu file, berikan opsi min I untuk pertanyaan interaktif bila filenya sudah ada. Nah, di sini kita menggunakan touch ya. Jadi direktori sama touch yang akan kita gunakan itu berbeda. Kita tuliskan dulu contoh touch, misalkan nama saya sendiri dari.txt. Nah, coba kita ls. ls itu tadi untuk menampilkan semua direktori atau semua file yang kita punya. Nah, sudah ada kan di sini dari.txt. Oke, kita buat touch satu lagi. Nama rekan saya. LS lagi. Jadi LS ini ada dua. LS yang untuk seperti ini. Nah, ada juga LS yang lebih lengkap, yaitu LS min LS. Itu untuk menampilkan lebih lengkap. Ya, seperti ini. Sini sudah ada ya, riri.txt dan dayu.txt. Oke. Misalkan di sini saya mau mengcopy mau mengcopy suatu file seperti contohnya CP. Ini saya mau menyalinnya itu atau mengkopinya ke dalam mana? Misalkan saya mau lihat ke dalam backup nih, ke dalam ini nih. Ya, oke, kita tuliskan lagi si backupnya. Sudah kan dia sudah terpindah. Nah, cara melihatnya gimana? Kita klik lagi ls sama backupnya, sama direktorinya untuk melihat apa aja file yang di dalam backup tersebut. Oke, sudah masuk ya Jayu yang kita masukkan tadi sama ini. Oke, ini file yang ada di dalam backup. Selanjutnya adalah mengcopy ke direktori. Oke, jadi saya membuat suatu direktori dulu. Contoh, contohnya mkdir my file. Nah, di sini kan dia sudah ini nih, sudah tertulis nih direktorinya. Coba kita ls ya. Apakah sudah masuk? Oke, sudah ya. Di sini sudah ada my file. Nah, di sini saya akan mengcopy yang tadi ke dalam ini, ke dalam my file ini. Oke. Karena di sini saya masih punya read.txt yang belum saya copy, saya mau copy read.txt ke dalam directory tersebut. Oke, jadi kita sama kok tulisnya cp read.txt, kita tuliskan direktorinya. Nah, saya kan sudah menulis my file. Oke. Coba kita lihat apakah si read tersebut sudah masuk ke dalam direktorinya dengan cara yang tadi ya, ls. Oke. Oh, maaf, kita tuliskan dulu yang ada di dalamnya, yaitu ls dengan nama direktorinya, yaitu my file. Oke, sudah masuk ya nama riri.txt-nya. Selanjutnya adalah percobaan ke-12, melihat isi file. Karena di sini sudah habis, Jayu dan Ririnya sudah pindah ke dalam direktori, kita buat touch yang baru. Touch.
Contohnya untirta, untirta.txt. Oke, kita ls dulu ya untuk melihat apakah sudah. Oke, sudah masuk ya di sini untirta. Nah, kita kan akan menggunakan ini nih, melihat isi file nih. Oke, kita klik coba chat dot data.txt. Kosong karena di dalam untir tersebut tidak ada apa-apa. Yang kedua, menampilkan file satu layar penuh. Oke, kita tuliskan more. Sama masih untir juga. Oke, di sini sudah ada layanan, tapi karena di sini kosong, tidak ada isinya, jadi dia akan menampilkan layar kosong saja. Nah, cara keluarnya kita klik key juga atau quit. Nah, dia sudah keluar. Yang ketiga, mengubah nama file. Kita ls dulu, ada file apa aja nih yang bisa kita ubah nih. File yang .txt itu, kita lihat. Oh, masih ada Jayuri dan Untirta. Coba kita akan mengubah Untirta. Kita tuliskan MV menggunakan instruksi MV. MV, kita untirta.txt, kita akan mengubah ke informatika.txt. Enter, lalu kita ls lagi. Apakah namanya sudah berubah atau belum? Kita lihat. Oke, sudah berubah ya. Untirtanya sudah tidak ada, digantikan dengan informatika.txt. Oke, selanjutnya sama memindahkan file ke direktori. Bila argumen terakhir adalah nama direktorinya, maka berkas-berkas akan dipindahkan ke direktori tersebut. Oke, kita buat direktori baru ya. Di sini saya akan membuat MKD. MKD itu adalah make directory atau membuat suatu direktori. Contohnya fileku ya. Oke, kita enter. Nah, di sini kita ls dulu apakah si fileku ini sudah masuk. Oke, sudah ada ya. Di sini udah ada fileku. Coba saya mau memindahkan Jayu, Informatika, dan Riri ke dalam fileku ini. Kalau enggak kita pindahkan aja satu Informatika karena tadi Jayu dan Riri sudah masuk ke dalam backup. Oke, kita pindahkan. Kita kliknya, kita tuliskan juga MV. MV informatika.txt. Nah, di belakangnya itu jangan lupa kita tulis direktorinya. Oke. Ya, terus direktorinya itu fileku. Kita klik lagi ls fileku. Nah, sudah masuk ya di sini. Oke, selanjutnya ada menghapus file. Ini yang terakhir ya. RM. RM itu adalah remove. Oke, kita remove dulu si eh si yang Jayu, misal kita mau remove ya dia. RM jayu.txt. Oke, kita ls apakah Jayu sudah remove? Oke, sudah. Sekian dari saya untuk presentasi Linux-nya. Selanjutnya akan dikembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Ruri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk menginstal Windows. Oke, untuk pertama di sini saya juga menggunakan virtual machine dan saya menggunakan Windows 10 ya, yang akan saya terapkan ke dalam virtual machine saya. Di sini saya mencari keywordnya download Windows 10 Microsoft, lalu pilih yang ini, Create Windows 10 Installation Media. Oke, selanjutnya masuk ke dalam Linux. Seperti biasa, ini pertama karena saya sudah menginstal, jadinya saya hanya akan menjelaskan sedikit. Sama seperti yang tadi mendownload Linux, itu kita juga menggunakan menu ya. Di sini misalkan kita coba Windows 10, ISO image-nya juga. Jadi nanti ketika kita sudah menginstal Windows yang tadi di Google tersebut, yang kita cari di Google, nanti kita bakalan dapat ISO filenya. Nah, untuk mencari ISO filenya, karena saya sudah
naruh di sini. Nah, ingat type-nya yang di image file, terus kita open misalnya gitu ya. Nanti di next, karena saya sudah membuatnya, jadinya kita langsung saja. Ini sudah saya coba start ya di Windows 10-nya. Tampilannya akan seperti tampilan ketika kita awal membuka PC, laptop, atau komputer kita. Tampilannya seperti biasa. Hanya bedanya ini kita menjalankannya di dalam virtual machine. Untuk cara pengoperasian dari Windows sendiri tidak akan saya jelaskan karena Windows sendiri sudah umum dipakai dan tampilan ataupun cara mengoperasikannya juga akan sama saja. Seperti membuat file, memindahkan, mengcopy, kurang lebih sama. Ya, cara membuat folder, menamakan, kurang lebih sama ya. Jadi menurut saya untuk penjelasan tentang Windows eh, cukup sampai sini aja. Saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, terima kasih. Saya sudah menyelesaikan tugas yang diberikan dari dosen pengampu yaitu Ibu Holila dengan mata kuliah sistem operasi. Yang pertama ada bagaimana cara menginstal Linux dan mengoperasikannya. Yang kedua bagaimana cara menginstal Windows. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.